Pasaman Barat. Melalui Bupati Pasaman Barat, kami masyarakat Rana Batan menuntut pemerintah daerah Pasaman Barat jangan tutup mata, jangan tutup mata dengan apa yang terjadi di alam kami, khususnya Rana Batan dan Kota Bawika. Sepakat? Maka dari itu kami tidak ingin lama-lama melihat kantor yang buruk itu. Kami tidak ingin berlama-lama berada di sini karena kami tahu di sana banyak sekali dugaan korporasi-korporasi yang terlibat atas kejahatan. Dari itu daripada kami di sini nantinya tidak terbendung amarah dari masa kami, tolong bagi yang di dalam sana atau pikirkan bapak-bapak. Coba pikirkan bapak-bapak, seorang tamu datang ke rumah kalian dikunci bagaikan hewan peliharaan. Kami di sini adalah salah satu warga negara yang dilindungi hanya oleh konstitusi. Namun bapak-bapak sebagai pengawal, sebagai pelindung masyarakat dengan sebaiknya mengunci bagai itu. Dapat kita maju teman-teman. Maju teman-teman. Rapatkan barisan kawan-kawan. Rapatkan barisan lagi. Rapatkan barisan. Rapat sini Pak. Jangan ada jarak, rapat semuanya. Jangan ada jarak, rapat semuanya. Itu ada tempat bupati biasa berbicara, sekelas ucap baba saja disambut di sana. Kami warga Pasaman Barat. Maka sudah terjadi kesepakatan agar kita tidak berpanas-panas, kita akan langsung ke depan aula, tapi dengan baju tidak ada yang merusak fasilitas. Kali mana? Berikan oleh Pemda, maka saya pastikan, saya yakinkan kepada seluruh awak media, kepada bapak-bapak, saya akan stay di sini, saya akan bawa masa lebih banyak lagi untuk menuntut. Di sini kami datang baik-baik untuk menyampaikan bahwasanya saat ini aliran sungai kami telah tercemari. Ketika kami pulang dari tempat kuliah, kami melihat sungai kami sudah kotor. Namun masyarakat diam karena apa? Mereka mungkin tidak berani melawan para mafia. Hari ini kami datang dengan sekumpulan kecil dari masyarakat atau mahasiswa Rana Batan. Mungkin nanti jika seandainya tuntutan ini tidak dipenuhi, maka yakinlah mulai dari anak bayi akan kami bawa ke sini. Gambar-gambar tadi mana? Di atas mobil tolong diambil. Gambar-gambarnya tolong dibawa. Kami datang ke sini dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.
Kami telah ada fakta dan saksi mata dalam kegiatan aktivitas dugaan pengewas ilegal. Apa ilegal? Wajib ilegalnya. Ada fasilitas masyarakat. Apakah ada juga tindak pidana korupsi? Semoga saja tidak. Cek. Oh, alhamdulillah. Maka dari itu, ketika bapak-bapak aparat, ketika bapak-bapak aparat melihat kami kesini baru kali ini, itu bukan karena tidak ada masalah. Saat ini ranah Batahan sedang tidak baik-baik saja. Aliran tercemari. Bahkan ekosistem Sungai Batahan dan Batang Taming sekarang sudah sesuka hati dipindahkan oleh korporasi. Bahkan sungai yang besar sekarang ada dipindahkan sebesar 1 meter. Coba logikakan bapak-bapak akibat tambang itu. Kalian di sini enak, tidak ada yang membahayakan seperti itu. Sedangkan kami di sana sengsara ketika hujan datang, sengsara ketika hujan. Yang kami tunggu pada saat ini adalah pertanggungjawaban dari Pemda, bukan hanya sekedar kata-kata. Maka dari itu nanti mengenai tuntutan akan disampaikan oleh saudara kita. Bapak-bapak tolong dengarkan dengan seseksama mungkin, dengan sejelas-jelas mungkin tuntutan itu, agar bapak-bapak tahu bagaimana keluh kesah kami pada saat ini. Maka dari itu kepada saudara kami persilakan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan. Sebelum itu kepada awak media kami telah memberikan beberapa pamflet dan tuntutan usut tuntas tambang ilegal sebelum pelaku yang kami penggal. Jadi itu kami tulis bukan ingin melakukan tindak pidana atau pembunuhan. Kami hanya takut jika dibiarkan terus-terusan seperti ini, nanti masyarakat turun ke lokasi terjadi baku hantam atau peperangan. Karena itulah kami datang dengan baik-baik ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami kepada saudara Tommy. Persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Pasaman Barat. Hidup rakyat Ranah Batahan. Matilah ketidakadilan. Oke. Baik, sebagai perwakilan dari masyarakat Ranah Batahan beserta mahasiswa dengan organisasi yang terlibat, Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Ranah Batahan atau HIPE Maratu beserta Aliansi Pemuda dan Masyarakat Ranah Batahan Bersatu. Tuntutan 1. Meminta kepada Bupati Pasaman Barat untuk secepatnya mengeluarkan surat pemberhentian segala aktivitas tambang dan seluruh kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di hulu Sungai Batang Batahan dan Sungai Batang Taming. 2. Mendesak Bupati Pasaman Barat dan pihak berwajib membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terkait dugaan aktivitas tindak pidana illegal logging dan illegal mining yang belakangan ini marak terjadi di hulu Sungai Batang Batahan dan Batang Taming. 3. Meminta kepada Bupati Pasaman Barat dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas, sekali lagi saya sampaikan, untuk menindak tegas
pihak-pihak aktor-aktor atau dalang dari dugaan aktivitas tindak pidana illegal lodging dan illegal mining yang berada di hulu sungai Batang-Batahan dan Batang Tamim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 4. Mendesak Bupati Pasaman Barat dan pihak yang terlibat dalam dugaan aktivitas tindak ilegal lodging dan illegal mining untuk membayar ganti rugi material dan biaya pemulihan lingkungan. Sekali lagi menyampaikan, biaya pemulihan lingkungan serta aliran sungai kepada masyarakat yang terdampak sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku. 5. Meminta kepada Bupati Pasaman Barat untuk menerbitkan surat pemberhentian aktivitas dugaan illegal mining dan illegal lodging yang ada di Ranah Batahan, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya. 6. Mendesak pemerintah daerah Pasaman Barat agar benar-benar serius dalam menjaga kelestarian lingkungan di Pasaman Barat, khususnya Kecamatan Ranah Batahan, tepatnya di hulu sungai Batang-Batahan dan Batang Tamim. Terakhir, 7. Mendesak Pemda Pasaman Barat agar benar-benar serius dalam pencegahan dini terhadap pemukiman warga yang terdampak banjir di setiap musim penghujan dengan membangun drainase atau pengatusan di seluruh pemukiman yang terkena dampak banjir. Kamis 11 Agustus 2022. Hidup rakyat Pasaman Barat. Hidup rakyat Ranah Batahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tuntutan kita telah disampaikan. Mari kita dengar tanggapan dari bapak-bapak perwakilan Pemda. Apakah yang mereka akan sampaikan? Kepada bapak-bapak perwakilan, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, saudara kami, sanak famili kami dari Ranah Batahan dan sekitarnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa beberapa menit yang lalu kembali kami mencoba menghubungi Bapak Bupati. Namun sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf karena beliau masih berada dalam gedung acara. Jadi tidak dapat dan tidak berkesempatan untuk berbicara secara langsung kepada kita semua dalam kesempatan hari ini. Tentang tuntutan yang telah disampaikan, tentu hal ini akan menjadi prioritas utama kami untuk segera disampaikan kepada Bapak Bupati dan dimusyawarahkan di pemerintah daerah, tentu dengan berbagai pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah ini, termasuk dengan unsur keamanan, untuk membicarakan hal-hal yang telah Bapak dan Ibu sampaikan tadi. Kami berjanji sekembali beliau dari pekerjaan di luar daerah, hal ini akan segera kami sampaikan kepada Bapak Bupati. Itu kira-kira hal yang dapat kami sampaikan. Silakan kita berdialog kembali terkait apa yang masih perlu disampaikan, harapan dalam kesempatan yang baik ini. Kami kembalikan. Kami mendengar ada kata segera. Ada kata segera itu. Jika kami tanya besok lagi, itu jawabannya segera. Kami tanya bulan depan lagi, itu jawabannya segera. Kami mau keluar kata-kata langsung kami lintasi, langsung kami kaji. Itu yang kami tunggu. Kalau masih ada kata segera, Bapak besok saya akan datang secepatnya. Segera kami urus. Datang lagi minggu depan, segera kami urus. Datang lagi, maka akan terjadi segera banjir bandang menghampiri tempat kami. Maka dari itu kami mohon tuntutan kami itu ditandatangani oleh para perwakilan yang berada di sini sebagai pertanggungjawaban atas negara. Bapak yang menjadi perwakilan agar saat ini juga di depan kami memberikan tanda tangannya menjadi
masuk, ada kata-kata yang keluar. Jika terjadi kerusuhan, maka saya penanggung jawabnya. Benar? Maka dari sini, Bapak Bupati telah menunjuk Bapak-Bapak sebagai perwakilan. Maka ketika sudah diberikan perwakilan, maka kami juga ingin tuntutan kami diwakili oleh Bapak-Bapak dengan tanda tangan yang ada di situ. Sepakat? Agar kerjaan kami tidak sia-sia, saya di situ bertanda tangan untuk menjaga keharmonisan aksi ini. Saya penanggung jawab. Jika terjadi kerusuhan, saya yang bertanggung jawab. Nah, sekarang Bapak-Bapak yang bertanggung jawab atas tuntutan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda. Segera yang kami maksud itu langsung. Jadi dia sudah melihat, mendengar, itu semua ada rekaman langsung. Oke? Kita lihat di situ nanti ada tuntutan. Mungkin tadi ada sedikit yang kurang dibaca. Jika dalam waktu 7 kali 24 jam tuntutan kami tidak ada perubahan, tuntutan kami tidak dilaksanakan atau dipenuhi, maka jangan salahkan masa turun ke lapangan melakukan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Baik, kami ulangi lagi Bapak dan Ibu. Mohon memaklumi keadaan karena Bapak Bupati hari ini tidak di sini. Jadi setelah beliau pulang segera dan langsung akan kami sampaikan kepada beliau. Bermalam jadi sana. Bukan begitu. Oke, kami masyarakat Pranawatan sekitar bersatu. Setelah tuntutan diterima, ditandatangani, mulai detik ini Bupati menelpon ke hulu Sungai Batang-Batang dan Taming berhenti beroperasi, dan mulai hari ini juga sungai kami tidak pernah lagi diusik, apalagi dicemari. Bagaimana Pak? Sebabnya malam tadi Kalau tidak kami ke lapangan. tadi pagi masih deru ya Pak. Sampai sekarang. Ini Pak tidak sudah dituntut diputuskan. Potongnya sudah ada. Tentu Bapak Ibu harus ada proses yang harus kita kaji. Jadi tidak serta-merta kita melakukan tindakan semena-mena, ada aturan-aturan. Tidak ada proses itu lagi. Apa itu proses itu? Itu sudah tidak ilegal masih proses lagi. Apa itu namanya itu? Ada di sini rupanya Pak. Kami tidak ada sebenarnya. Boleh saja orang itu bekerja, tapi ada mencemar sungai kami. Sabar kita, sabar Bapak Ibu. Mohon didengarkan. Jadi hari ini adalah penyampaian aspirasi dari Bapak dan Ibu. Apa Bapak bawa tanggung jawab kalau kami di lapangan? Siapa? Nanti malam kita ke lokasi. Tenang dulu Bapak. Izin kita kasih dulu kesempatan untuk Bapak ini. Ya, kita sangat kasih, nanti kita akan sampaikan lagi apa. Kita dengarkan dulu jawaban dari Bapak. Baik. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kami menerima aspirasi. Bukan kita langsung membuat keputusan. Hari ini tujuan Bapak dan Ibu kesini adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, menyampaikan tuntutan, harapan kepada pemerintah daerah untuk peduli dan memberikan tindakan apabila terdapat kesalahan. Tentu kita tidak bisa langsung melakukan hal seperti itu. Apalagi kita ini kan pemerintah. Banyak hal yang harus kita perhatikan.
Jadi ini juga mohon Bapak dan Ibu maklumi. Tidak bisa serta-merta kita dengan menelpon langsung ada apa? Tambang ilegal udah lama diperhatikan. Kayunya aja tiap hari lewat telepon saya. Sudah Bapak, sudah. Satu-satu yang bicara. Satu-satu. Mungkin ada perwakilan masyarakat yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemuda dari Jorong Selayang. Berharap kepada anggota ataupun aliansi pemerintah dalam 1 kali 24 jam ataupun saya bangun nanti pagi, air batahan sudah jernih, tidak keruh lagi. Soalnya kami sudah bosan. Kami tak bisa lagi mandi di air batahan. Jadi tak ada lagi yang perlu dipikirkan. Pikirkan ini, pikirkan itu, sudah tak ada lagi. Batang kambing pun. Iya. Kambing sepan malam nggak ada apa situ. Virus lalu. Ikan aja udah mati semua batang kambing. Ikan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, masyarakat Pasaman Barat pada umumnya. Dengan rahmat Allah kita datang kemari. Betul? Kita tidak jumpa dengan penguasa Pasaman Barat, tidak bertemu, betul? Tapi di hadapan kita ini ada bapak-bapak yang mulia. Tidak semuanya mereka tidak baik. Saya yakin bapak-bapak ini masih punya, walaupun sedikit mungkin ya, hati yang mulia. Jadi harapan kami atas nama dengan rahmat Allah, kami tidak bisa membayangkan anak cucu kemenakan ongku segala macam udah kami mati diterjang kayu ilegal logging, diterjang lumpur, diterjang batu. Demi Allah, saya bersumpah Pak, sanggup Bapak menahankan derita nanti apabila itu datang nanti malam, besok malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk selanjutnya, mohon waktu ketua. Untuk selanjutnya Pak, tolonglah kami himbau Bapak. Kalau bahasa kerennya, kalau Bapak petugas tidak mampu menghentikan mereka, kami pun mampu. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sudah disampaikan oleh perwakilan kami. Sekarang kami mau ketegasan dari bapak-bapak untuk menangkap semua aspirasi-aspirasi itu. Kalau kami bercerita mengenai kejadian di sana nanti, banyak yang akan menangis di sini, Bapak. Sungai-sungai kami yang dulunya banyak lubuknya tuh, Pak. Bahasa Mending orang lubukon. Banyak lubuknya, sekarang banyak lumpurnya. Yang dulu banyak ikannya, sekarang banyak kayu yang hanyut, Pak. Jadi sekarang tolong ketegasan bapak-bapak di sini. Kami sudah lama di sini, namun saya rasa ini diulur-ulur dan baru saya ulur-ulur. Tolong ketegasan bapak sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada maksud kami untuk mengulur-ulur. Kenyataannya, tapi itu. Dan baru hari ini kita bertemu seperti ini menyampaikan, dan memang harus ada tindakan, penelitian dan kajian yang harus kita lakukan dengan seksama ini. Jadi mohon waktu
atas tuntutan yang Bapak dan Ibu sampaikan, ini kami hargai. Kami hargai kedatangan Bapak dan Ibu. Dan seperti saya sampaikan tadi, langsung akan kami sampaikan kepada beliau untuk kertas yang telah dibacakan tadi, langsung ke tangan beliau, sampainya beliau di Sepanpai. Jadi hal itu yang paling maksimal yang dapat kami janjikan. Untuk keputusan seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi, tentu beri kami ruang waktu, kesempatan untuk melakukan penelitian, kajian secara seksama terkait dengan hal-hal semua yang disampaikan tadi. Kan ada proses yang harus kita laksanakan, namun ini akan menjadi prioritas kita di pemerintah daerah dalam rangka menghargai apa yang telah disampaikan. Kita semua cinta akan Pasaman Barat. Kita tidak ingin juga masyarakat kita menderita karena hal-hal yang di luar dugaan yang terjadi di Pasaman Barat ini. Ya sudah. Jadi kita dengarkan dulu kelanjutan dari bapak-bapak ini. Sabar kawan-kawan. Iya sabar kawan-kawan. Kita dengarkan dulu bagaimana. Nanti kita tekankan lagi. Baik Bapak dan Ibu, kami tetap menghargai semua yang disampaikan. Dan apabila berkenan ini melalui Adinda atau melalui Korlap, kita membentuk perwakilan untuk kita diskusikan lebih dalam di dalam ruangan supaya kita Apalagi ya Pak ya? Ya lanjutkan Pak. Kalau Bapak dan Ibu bersedia sekitar 15 orang mungkin kita bisa di dalam ruangan untuk akan disampaikan kepada Bapak Bupati selaku kepala daerah akan kami tanda tangani. Sekali lagi kami sampaikan, kami tanda tangani naskah tuntutan Bapak dan Ibu warga Batahan dan sekitarnya. Kami tanda tangani sebagai bukti bahwa kita telah bersama-sama di sini dan sebagai upaya kami, janji kami kepada Bapak dan Ibu, tanda tangan itu sebagai janji bahwa kami akan menyampaikan langsung kepada Bapak Bupati. Demikian kira-kira ya Bapak dan Ibu. Itu kira-kira. Silakan. Waktu 7 kali 20. Oke Bapak-bapak, di sini di dalam tuntutan sudah kita buat juga bahwasanya jika dalam waktu 7 kali 24 jam tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka masyarakat akan melakukan tindakan sesuai peraturan atau hukum yang berlaku dan berlaku di masyarakat. Iya, setuju. Kita harus memperhatikan aturan-aturan hukum dalam setiap tindakan kita. Ada ranahnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ada ranahnya aparat untuk melakukan penelitian dan penindakan. Itu harus kita pahami juga Bapak dan Ibu. Jadi jangan kita di lapangan melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan, sebab sudah disampaikan harapan kepada Pak Bupati, kepada pemerintah, dan tentu ini akan menjadi perhatian kami untuk segera merumuskan. Saya bicara untuk terakhir kalinya kepada aparat kepolisian yang kami hormati dan kami muliakan. Sesuai dengan berita yang kami terima, berita ancaman akan kami pengurus Aliansi Masyarakat Batahan akan
dihabisi nyawanya, tolong Bapak kondisikan keamanan kami. Apabila salah satu dari kawan-kawan kami, adik kami dari mahasiswa, jangankan hilang nyawanya, luka kulitnya pun tolong Bapak nanti usut sampai tuntas, apalagi sampai merenggut kematian. Terima kasih banyak. Gimana? Kami terima naskah tuntutan ini Bapak dan Ibu ya. Iya, setuju. Terima kasih. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kepada seluruh masyarakat Tanah Batahan yang terkena dampak imbas illegal lowing dan illegal mining, agar tidak bertindak sewenang-wenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Cuman kita kan sebagai masyarakat sudah menyampaikan kepada bapak-bapak di Pemda Pasaman Barat bahwasanya kita menuntut dalam waktu 24 jam. Apabila tidak ada tindakan dari Pemda Pasaman Barat, maka masyarakat sendiri yang akan bertindak ke lapangan. Jadi kami sampaikan kepada Pemda Pasaman Barat bahwasanya mungkin apabila tidak ingin terjadi keributan di bawah, maka tolong dianalisa permohonan masyarakat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Mundurlah dulu. kami telah melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pasaman Barat mengenai dugaan aktivitas tambang emas ilegal dan juga ilegal mining. Maka dari itu kami telah melemparkan 7 tuntutan kepada Pemda setempat agar tuntutan kami secepatnya dilaksanakan. Apabila dari poin-poin tuntutan kami yang telah kami lemparkan, di poin ke-7 kami jelaskan, apabila 7 kali 24 jam tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami dari masyarakat setempat akan bertindak tegas sesuai peraturan yang berlaku di masyarakat. Karena itu kami sampaikan kepada awak media, tolong sampaikan informasi ini ke mana-mana agar aliran sungai kami ini kembali jernih. Karena kami menduga ini terjadi akibat adanya korporasi permainan mafia dengan instansi pemerintahan. Jika tidak, kegiatan itu tidak akan ada. Jadi kami menduga itu harus secepatnya diantisipasi. Maka dari itu kami berharap kepada kawan-kawan media untuk secepatnya untuk membantu kami menyampaikan ke publik bahwasannya Ranah Batahan saat ini sekali lagi sedang dijajah oleh para mafia. Sekali lagi dijajah oleh para mafia. Maka dari itu kami tuntut kepada para mafia yang berada di lokasi untuk secepatnya mengangkat atau mengambil atau memindahkan alatnya dari lokasi sebelum masyarakat yang bertindak.
bang. Yang isi 7 tuntutan itu apa aja isinya bang? Itu bisa kita klarifikasi nanti melalui media. Melalui Itu bisa kami berikan, mungkin saya tidak bisa menghafalkan rinciannya. Nanti bisa saya sampaikan kembali kepada bapak. Namun kalau ingin realnya, saya akan bacakan kembali untuk meminta kepada Bupati Pasaman Barat untuk secepatnya mengeluarkan surat pemberhentian segala aktivitas tambang dan seluruh kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Hulu Batang Batahan dan Batang Tani. Yang kedua, mendesak Bupati Pasaman Barat dan pihak berwajib membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terkait dugaan aktivitas tindak pidana ilegalogi dan ilegal mining yang belakangan ini marak terjadi di hulu sungai Batang Batahan dan Batang Tani. 3. Meminta kepada Bupati Pasaman Barat dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak, aktor-aktor atau dalang dari dugaan aktivitas tindak pidana ilegal dan ilegal mining yang berada di hulu sungai Batang Batahan dan Batang Tani berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mendesak Bupati Pasaman Barat dan pihak yang terlibat di dalam dugaan aktivitas tindak pidana ilegalogi dan ilegal mining untuk membayar ganti rugi material dan biaya pemulihan lingkungan serta aliran sungai kepada masyarakat yang terdampak sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku. 5. Meminta kepada Bupati Pasaman Barat untuk menerbitkan surat pemberhentian aktivitas dugaan ilegalogi dan ilegal mining yang ada di ranah Batahan khususnya dan di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya. Yang keenam, mendesak Bupati Pasaman Barat agar memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menahan, mengambil alih atau menangkap alat yang beroperasi di Sungai Batang Batahan dan Sungai Taming Batahan diproses sesuai peraturan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Yang terakhir, yang kami tekankan kepada awak media, jika dalam waktu 7 kali 24 jam, sekali lagi, jika dalam waktu 7 kali 24 jam tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka masyarakat akan melakukan tindakan sesuai peraturan atau hukum yang dibuat dan berlaku di masyarakat. Mohon izin bang, tanya tuh bang, mohon izin, infonya di lapangan itu salah satu tokoh masyarakat ikut serta dalam penambangan itu bang. Mohon izin bang, diiring bang, siapa itu tokoh masyarakatnya? Kalau mengenai tokoh masyarakat kami tidak bisa menyebutkan nama. Karena yang terlibat itu pak? Itu nanti, itu bisa kami dilaporkan. Namun kami ya dengan inisial aja bang, dengan inisial saja. Dengan inisial saja. Inisialnya NZ inisial. Sudah disampaikan oleh Bapak ini, itu inisialnya. Namun kalau dari saya pribadi, saya menduga banyak sekali oknum-oknum yang terlibat. Saya tidak bisa menjelaskan siapa-siapa saja, namun ada oknum dan kami menduga itu ada keterlibatan antara instansi pemerintahan ataupun aparat untuk mengawal itu. Satu lagi bang, rencananya selain melakukan aksi di sini, apakah akan melakukan aksi lagi di pusat atau bagaimana? Atau ada pergerakan dari organisasi abang ini atau bagaimana? Ya kami dari Aliansi Masyarakat dan HIP Maratu, kami akan terus mengawal kegiatan ini. Kami pastikan jika dalam waktu 7 kali 24 jam tidak ada tindak lanjut, kami akan pergi ke lokasi dan kami akan kembali lagi ke sini memberikan bukti-bukti dan kami tekankan masa kami akan lebih banyak bahkan bisa jadi ribuan jiwa. Berarti tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan lebih anarkis oleh masyarakat bang. Terima kasih. Kami pastikan bisa jadi itu terjadi apabila aparat penegak hukum dan pemerintah tidak mengindahkan tuntutan kami, karena masyarakat sudah cerah, sudah panik, karena ketika hujan datang kami tidak pernah tidur nyenyak. Mohon izin bang, terakhir melaporkan terkaitnya ada seperti itu, masyarakat melihat dan aliansi mahasiswa mengetahui itu, terakhir mengirim surat ke aparat penegak hukum kemana saja bang? Kami dari tim sudah mengirimkan surat dari daerah sampai ke pusat, bahkan kementerian sudah dikirimkan. Mohon izin bang, karena aparat penegak hukumnya bang, bagaimana bang? Ke Polres juga sudah kami kirimkan, ke Polda juga sudah dikirimkan mengenai laporan itu. Namun tidak ada tindak lanjutnya, bahkan di dalam kementerian sudah dilemparkan juga, namun bahkan mereka sudah turun ke lokasi. Namun ketika mereka turun ke lokasi, kegiatan memang tidak ada. Namun tahulah setiap aparat turun itu sudah tersebar informasi terkait. Berarti diduga ada pengondisian bang ya? Itulah kami menduga ada oknum-oknum, ada instansi yang terlibat dalam kegiatan. Selain itu ada juga pengancaman, nah bang? Ya, ya betul. Dan
proses pergerakan kami saudara saya tadi atas nama Teddy itu diancam apabila dia terus mengusut kasus ini bisa jadi dia diancam akan dilakukan pembunuhan, akan dibunuh. Namun itu tadi yang kami sampaikan kepada aparat polisi untuk mengusut siapa dalang dari ancaman itu, karena kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dalam menyampaikan pendapat. Jadi sudah beberapa lama aksi ini sudah akan kegiatan yang di sana kami sudah lebih dari 2 tahun. Terkait illegal lodging, kita mau nanya terkait illegal lodging itu wilayah Sungai Hulu Batang Batahan ya, itu masuk Pasaman Barat atau Madinah? Kalau mengenai lokasinya kami tidak memastikan, tapi kami memikirkan dampaknya kepada kami. Gitu ya. Itu bukan mengenai kami memikirkan dampaknya kepada kami. Oh gitu. Dan kita akan menunggu Teman-teman wartawan, bagaimana tindakan keseriusan dari pemerintah daerah Pasaman Barat. saya mohon saya kepada itu jangan diprovokasi ya. Dia tahu dia pintar ini. Ini aset kita, ini tahu yang apa disampaikan, apa diperbuat, dia tahu. Rakyat Pancing dia Pasaman akan mau.